Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Yang lain suara kedengaran? Kedengaran, Pak. Oke. Baik. Mengganggu waktu Anda barangkali beberapa hari lagi kita akan memasuki masa akhir puasa ya. 2 hari atau hari Kamis kalau nggak salah sudah masuk Lebaran. Tapi memang libur bersamanya berlakunya dari tanggal 12 sampai dengan 14. Jadi hari ini kita masih bisa kuliah. Besok pun sepertinya kalau ada waktu masih bisa kuliah. Saya tidak akan panjang lebar hari ini, kita akan membahas sedikit mengenai tahap-tahap dalam membuat minyak lemak maupun diesel. Ini tolong di-admit bagi teman-teman yang sudah dijadikan co-host. Ya, silakan di-admit bagi teman-teman yang sudah dijadikan co-host. Kita kembali lagi ke ini kita. Gambarnya kelihatan ya? Halo, gambarnya. Oke, kelihatan baik. Ya, kita tolong itu di-admit bagi teman-teman yang sudah dijadikan co-host. Oke, baik, kita mulai kuliah kita hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mengganti beberapa pertemuan yang sempat terlewat. Memang banyak sekali yang terlewat ya. Tapi ya kita coba satu persatu kita ganti pertemuannya. Oke, sebelum saya masuk ke tahapan atau cara untuk mengolah bahan baku biodiesel dari berbagai jenis macam tanaman, maka secara umum proses pembuatannya itu seperti yang tampak di gambar ini. Ada yang namanya mesin kempa ya. Mesin kempa ini apa? Mesin press hidrolik manual. Biasanya untuk mempres biji-bijian atau yang buah-buah yang keras gitu agar minyaknya bisa diolah. Nah, ini adalah contohnya. Kita punya di lab. Saya merencanakan setelah Lebaran barangkali kita bisa yang di Samarinda saja barangkali ya. Barangkali ada yang mau mencoba atau latihan membuat biodiesel. Mungkin bisa kita coba gitu. Oke. Gambar nomor 1 itu adalah mesin kempa hidrolik manual atau mesin press. Kita punya mesin press hidrolik manual? Punya. Saya barusan kirim beberapa hari yang lalu baru sampai di lab, jadi kita bisa latihan untuk mempres bahan baku biodiesel maupun dari biji-bijian yang keras sehingga kita bisa dapat minyaknya. Nomor 2, setelah kita kempa, setelah kita giling, maka kita lanjutkan dengan mesin extruder. Extruder ini untuk memecah atau menghaluskan biji-bijian yang sudah kita press tadi. Sehingga minyaknya makin banyak kita peroleh. Sebentar saya ngambil ini dulu. Ambil mouse sebentar.
Oke, kita kembali lagi. Maaf. Jadi yang gambar nomor 1 adalah mesin pres pompa hidrolik ya. Hidrolik manual ya, bukan pompa ya. Jadi nomor 1 ini adalah mesin kempa hidrolik manual atau mesin pres hidrolik. Kita punya alat ini di lab. Kemudian yang kedua ini adalah alat extruder. Yang ketiga adalah minyak kasar yang dihasilkan dari pengempaan dan extruder tadi. Jadi kita peroleh minyak kasar crude oil. Nah, kemudian dilakukan proses degumming atau proses ekstraksi, pencucian, pemurnian dengan berbagai macam cara. Kemudian terakhir kita lakukan penyaringan minyak biodiesel sehingga gambar nomor 6 ini sudah berada dalam dalam trigen. Inilah biodiesel yang dihasilkan. Nah, apakah biodiesel ini sudah memenuhi baku mutu atau belum? Tentu saja kita harus melakukan uji-uji. Tapi secara umum proses untuk menghasilkan biodiesel itu ya seperti ini. Artinya bijinya kita press dulu, setelah kita press kita extrude dulu sehingga nanti dapat minyaknya. Minyaknya kemudian kita degumming, kita ekstrak, kita cuci dan kita murnikan, kita saring, filterisasi ini sehingga nanti akan diperoleh yang namanya minyak biodiesel, tapi baku mutunya atau kualitasnya perlu kita uji lagi. Nah, ini secara umum proses pembuatan minyak lemak biodiesel dari bahan baku apapun. Nah, saya mundur dulu sedikit. Saya mundur ke sini. Nah, ini. Sebenarnya sama saja ya gambar halaman 16 dengan gambar halaman mungkin Anda sudah download juga ini ya karena tersedia banyak di gambar halaman 16, gambar halaman berapa ini? Gambar halaman 19. Secara umum sama tapi yang membedakan hanya bahan bakunya. Nah, nanti saya berharap setelah Lebaran kita bisa mencoba salah satu bahan baku untuk kita coba membuat biodiesel dan kita akan uji. Minimal kita uji analisis bilangan angka asamnya. Bagaimana cara menganalisis bilangan angka asamnya, nanti kita akan sama-sama lakukan di lab. Minimal Anda yang mengambil mata kuliah pilihan teknologi minyak dan lemak ini, Anda bisa melakukan analisis bilangan angka asam, Anda bisa melakukan analisis angka sabun gitu ya. Dan bisa menentukan densitas serta kadar airnya. Nah, ini macam-macam bahan baku. Ada bahan baku dari minyak kemiri, dari buah kemiri Sunan, atau lebih dikenal Bintaro. Secara umum ininya sama ya, cara membuatnya. Nah, ini kemarin saya sudah sampai sini. Ini gambarnya sebenarnya yang tadi di halaman yang ada di belakang. Sekarang saya masuk secara umum saja. Secara umum, nah ini kan ada bahan bakunya, ada Bintaro, ada kemiri Sunan. Di kita macam-macam, ada Malapari, ada Nyamplung gitu ya. Pokoknya jenis-jenis biji-bijian yang keras biasanya itu ada kandungan minyaknya. Nanti kita akan coba. Jadi tidak terpaku pada hanya jenis-jenis tertentu, tapi juga berbagai bahan baku lainnya. Oke, kita lihat secara umum cara mengolah biodiesel. Salah satu saja saya tampilkan ini, karena ini langkahnya kurang lebih sama ya. Langkahnya kurang lebih sama. Mau itu apapun bahan bakunya, mau itu Bintaro, kemiri Sunan, ataupun jenis biji-bijian lainnya, kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu pasti dilakukan adalah pengupasan dan pengukusan. Kenapa dilakukan pengupasan? Ya karena itu dari biji-bijian ya. Jadi harus dikupas dulu, dikukus dulu. Nah, karena seringkali buah-buahan yang berbiji ini kan keras ya.
keras sehingga sulit untuk dikupas, sulit untuk dikukus. Makanya ada yang tadi gambar tadi. Saya kembali ke bawah sedikit biar Anda nggak bingung. Biar Anda nggak bingung, saya ke gambar ini tadi. Kan tahap awalnya tadi kan ada proses pengupasan, pengukusan ya. Pengupasan, pengukusan. Nah, ini ada mesin kempa hidrolik manual. Kenapa ada ini? Ada extruder, ada kempa, karena itu tadi biji-bijiannya keras. Sehingga perlu sebelum dikupas dan dikukus ini, ya biasanya bisa dikupas dan dikukus, tapi perlu dikempa lagi. Dikempa lagi kenapa? Karena kebanyakan kalau yang berbiji keras itu agak sulit dikupas dan agak sulit dikukus. Jadi secara umum ini ada biji nyamplung, malapari, dan bintaro ya, bukan buntaro ini. Namanya dikupas dulu, setelah dikupas dikukus tuh diuapin ya. Diuapin, kemudian dikeringkan. Dikeringkannya pada pengeringan alami ya. Pengeringan alami itu menggunakan sinar matahari. Kemudian setelah itu dikempa. Nah, dikempa ini yang ini tadi. Nah, ini yang gambar nomor 1 ini. Pakai mesin pres hidrolik manual. Oke. Ini kemudian dikempa. Nah, setelah dikempa ini biasanya kita peroleh minyak. Minyaknya masih minyak kasar gitu, minyak curah ya. Minyak curah. Nah, minyaknya ini kemudian kita akan analisis bilangan asamnya. Analisis bilangan asamnya itu menggunakan kalium hidrogen petalat biasanya. Nah, ini setelah kita analisis bilangan asamnya, kita akan tahu nanti berapa angka asamnya, berapa ini apa namanya kalau bahasa Inggrisnya acid value. Nah, kalau kita masuk ke kebun sawit itu biasanya FFA. FFA itu free fatty acid, asam lemak bebas. Biasanya kisaran angkanya adalah kalau kita tahu angka asamnya sekian gitu ya, biasanya FFA, hubungan antara angka asam dengan FFA itu, angka asamnya itu 2 sampai 3 kalinya FFA. Jadi kalau dapat angka asamnya misalnya 2 gitu ya, 2 biasanya dinyatakan dalam miligram biodiesel per miligram KOH gitu ya. Karena untuk melakukan analisis angka asam ini dia menggunakan basa kuat yaitu kalium hidroksida. Sehingga nanti nilai angka asamnya itu adalah satuannya berupa miligram biodiesel dibanding dengan miligram KOH-nya. Oke, ini kita akan coba sama-sama lakukan, barangkali dari tempat Anda punya bahan baku masing-masing ini ya. Coba nanti Anda browsing gitu. Coba Anda browsing misalnya yang di Bontang, tanaman biji-bijian yang punya potensi minyak atau biodieselnya besar atau banyak gitu. Nanti Anda ambil salah satu atau sekian gitu, sekian beratnya. Coba Anda kupas dan kukus, kemudian Anda keringkan. Untuk pengempaan nanti kita lakukan sama-sama di lab. Serta analisis bilangan asamnya nanti sama-sama kita lakukan di lab. Harapan saya, tujuan saya kuliah ini Anda bisa menganalisis bilangan angka asam, Anda bisa menganalisis minimal inilah, densitas, kadar air, sama bilangan sabunnya. Kalau yang lain mestinya karena bahan bakunya terbatas jadi agak-agak ini ya, agak-agak sulit. Jadi ya kita coba ini aja, analisis bilangan angka asam, analisis angka sabun, serta analisis viskositas dan densitas. Oke, jadi tugas Anda, sekali lagi tugas Anda di kuliah ini adalah berdasarkan area Anda, coba Anda browsing, Anda cari biji-bijian atau buah biji-bijian yang punya kandungan minyak atau punya kandungan biodiesel. Dari apapun boleh, silahkan.
Ketika Anda sudah melakukan browsing, Anda sudah menentukan biji-bijiannya apa, Anda kupas dan Anda kukus. Kemudian Anda keringkan dengan sinar matahari. Nah, nanti pada saat setelah Lebaran kita akan lakukan ini sama-sama bersama. Kita akan lakukan pengempaan di mungkin tidak semua ya, karena kalau semua nanti agak repot. Mungkin yang mencoba 3 sampai 5 orang kali ya. Yang mencoba 3 sampai 5 orang, nanti kita akan gempa pakai mesin press hidrolik manual yang ada di lab kita. Nah, nanti kita akan analisis bilangan angka asamnya. Nah, setelah dikempa atau dipres, maka akan dilakukan degamming. Degamming ini dilakukan untuk menghilangkan pengotor yang ada di dalam minyak curah yang telah Anda press tadi. Nah, setelah degamming kita lakukan lagi analisis bilangan angka asamnya berapa. Apakah terjadi perubahan atau tidak? Harusnya terjadi perubahan ya angka asamnya. Berapa angka asamnya nanti akan kita lihat. Kemudian akan kita esterifikasi. Esterifikasi ini biasanya kita lakukan untuk menurunkan bilangan angka asamnya. Biasanya bisa ditambahkan dengan basa kuat ataupun asam kuat, tapi di sini dia memakai zeolit. Nanti kita bisa modifikasi ini dengan menggunakan asam maupun menggunakan basa. Nanti setelah esterifikasi kita analisis lagi bilangan angka asamnya berapa atau angka asamnya berapa. Nah, kalau belum mencapai standar baku mutu biodieselnya, maka kita akan lanjutkan dengan yang namanya proses transesterifikasi. Supaya apa? Supaya angka asamnya makin turun. Nah, apa yang diperoleh dari proses esterifikasi, apa yang diperoleh dari proses transesterifikasi, Anda bisa baca di sebelumnya. Ada proses esterifikasi, ada proses transesterifikasi. Esterifikasi ini untuk menghasilkan apa biasanya? PAME dan gliserol. Kalau transesterifikasi ini sudah untuk menghasilkan biodieselnya. Ya, oke. Nah, nanti di sini kita akan analisis lagi bilangan angka asamnya. Oke. Setelah itu kita lakukan pencucian. Kemudian kita hilangkan airnya, kandungan airnya. Kemudian barulah kita dapat biodiesel hasilnya. Nah, ini karena akan banyak sekali ini uji-uji ya. Mungkin nanti ujinya hanya dilakukan pada saat awal dan pada saat akhir saja. Karena kalau kita lakukan tahap demi tahap, mungkin banyak sekali ininya ya. Yang kita uji. Nanti kita akan melakukan uji awal dan uji akhir saja. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan terkait tugasnya? Halo? Sampai sini ada pertanyaan terkait tugasnya? Jadi paham tugasnya ya? Tugasnya yang Anda lakukan hanya yang Anda bisa lakukan setelah Lebaran, artinya nggak perlu dari sekarang, karena sekarang kan masih puasa ya. Puasa Anda cukup lakukan browsing saja lah. Browsing biji-bijian yang punya potensi sebagai bahan baku biodiesel di daerah Anda. Maksudnya di Bontang, di Sangatta, di Samarinda, silahkan di browsing dulu. Setelah itu baru Anda cari. Setelah Anda cari, Anda temukan, baru Anda kukus, dan Anda keringkan dengan sinar matahari biasa. Nanti setelah Lebaran kita lakukan ini sama-sama nih. Pengempaan, esterifikasi, transesterifikasi, sampai kita menghasilkan biodieselnya, kemudian kita uji angka asam, densitas, kadar air, viskositasnya, serta angka sabunnya. Nah, itu ini kita. Luaran kuliah kita, teknologi pengolahan inti, luaran teknologi pengolahan minyak dan lemak. Anda harus bisa melakukan itu semua. Analisis bilangan angka asam, analisis densitas, analisis kadar air, dan angka sabun. Itu ya. Jadi Anda harus bisa. Nanti kita akan lakukan sama-sama setelah Lebaran. Jadi Anda bisa melakukan ini
3 yang atas. Press-nya, pengempaannya Anda lakukan di lab, pengempaan, esterifikasi, transesterifikasi, sampai dengan menghasilkan biodiesel, kita akan lakukan di lab setelah Lebaran. Ya, karena kita liburnya hanya sampai 12 sampai 14 ya. Harapan saya setelah tanggal 17 kita sudah bisa melakukan ini di lab. Tidak perlu semua, barangkali perwakilan saja, tapi perwakilan ini bisa mewakili teman-teman yang lainnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait tugasnya? Halo? Sampai sini ada pertanyaan terkait tugasnya, silakan. Paham, Pak. Oke ya? Pak. Oke. Paham, Pak. Oke ya. Jadi tugasnya tadi saya ulang. Silahkan Anda browsing mulai hari ini tanam-tanaman atau biji-bijian yang punya kandungan biodiesel di daerah Anda masing-masing. Yang Bontang silahkan, yang Sangatta silahkan, yang Samarinda silahkan, yang Tenggarong silahkan, yang Sebulu silahkan. Kira-kira jenis-jenis tanaman, biji-bijian atau apapun lah itu. Kalau sawit nggak perlu ya, karena sawit kan pasti sudah pasti punya kandungan biodiesel, jadi silahkan mencari tanaman biji-bijian yang lain. Nah, ini saya contohkan salah satu teknik pembuatan biodiesel. Sebenarnya sama ya ininya. Step-stepnya itu kurang lebih sama. Step-stepnya kurang lebih sama. Ini kita lihat kalau dari jenis Malapari ya. Malapari proses pemilahan kernel ini biji dari tempurung. Dari tempurung buahnya kemudian dikukus, dicuci dan dikeringkan. Kemudian diekstraksi minyaknya. Nah, ini dia ada penambahan sekam padi. Kenapa perlu penambahan sekam padi? Nanti kita lihat kenapa ini harus. Kemudian setelah dipres menggunakan skru ini ya. Kita punya ini, tapi cuman kapasitas kita sekitar 5 liter atau 5 kilo saja. Kemudian dilakukan proses degamming. Minyak mentahnya dipanaskan pada suhu sekian selama kurang lebih waktu tertentu gitu ya, pada temperatur yang kita jaga konstan. Kemudian suhunya kita turunkan sampai 60 derajat, ditambahkan asam fosfat ini ya. Konsentrasinya sekian, kecepatan pengadukannya sekian, sampai nanti terlihat adanya lapisan ya. Lapisan antara minyak dan gamnya. Artinya selama setengah jam setelah kita endapkan, terbentuk nggak ini? 2 lapisan, minyak dan getah. Biasanya terbentuk. Kalau tanaman biji-bijian tersebut memang punya potensi untuk menghasilkan biodiesel. Tapi rata-rata untuk biji-bijian itu penghasil biodiesel itu biasanya terbentuk 2 lapisan. Kemudian minyak bersih itu dipanaskan pada temperatur sekian. Ini ditambahkan ini, saya pikir nanti kita modifikasi saja. Modifikasi dengan bahan yang ada, bahan dan alat yang ada di lab kita. Yang terpenting ini, esterifikasi sama transesterifikasinya. Ya, yang terpenting adalah esterifikasi dan transesterifikasinya sehingga nanti kita bisa memperoleh minyak biodiesel. Apa itu esterifikasi, apa itu transesterifikasi, mungkin nanti kita akan tahu ketika kita sudah melakukan percobaan sendiri. Harapan saya nanti kita bisa melakukan percobaan ini sendiri. Oke. Ini teknik pembuatan biodiesel rata-rata sama, stepnya sama. Tidak ada yang berbeda. Semua stepnya sama. Ya. Apapun jenisnya, kurang lebih stepnya seperti ini. Yang terpenting nanti Anda bisa melakukan ini. 3 di atas, kemudian degamming. Inti dari proses biodiesel adalah esterifikasi dan transesterifikasinya. Nanti kita akan uji angka asamnya, angka sabunnya, kemudian densitas serta viskositasnya. Pikir itu dari saya. Pembuka kuliah kita hari ini setelah sekian lama kita berpisah. Sampai sini ada pertanyaan?
Dari saya mungkin hari ini cukup itu dulu. Nanti kita akan kuliah lagi, mungkin nanti diatur lagi dengan Ripa ya, waktunya kapan. It's 12 hours. Nanti kita atur lagi. Yang terpenting Anda memahami bagian proses ini. Tugas Anda adalah memahami bagian proses ini, kemudian membaca mengenai esterifikasi, transesterifikasi, serta beberapa analisis tadi. Analisis angka asam, analisis angka sabun, dan viskositas, densitas, serta kadar airnya. Saya pikir itu dari saya hari ini. Barangkali teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Pak, saya mau nanya Pak. Silakan. Jadi kan yang kita lakuin ini pada dasarnya skala lab ya Pak ya? Skala lab. Kita belum punya untuk ini. Untuk pilot plan kita nggak ada. Kalau misalnya kita mau mengaplikasikannya di suatu desa gitu Pak, berarti yang diubah, ada yang diubah apa prosesnya atau mungkin alatnya? Prosesnya tetap sama, tapi hanya perlu scale up. Scale up ini tergantung nanti Anda mau proses produksinya berapa banyak gitu. Ya. Karena kalau skala lab kan terbatas hanya beberapa mili gitu ya. Hanya beberapa. Kalau sudah masuk ke desa tertentu kan kita harus scale up lagi ya, berapa banyak. Tapi kalau hanya untuk menunjukkan, Anda cukup bawa peralatan lab sederhana, itu masih bisa sekadar untuk menunjukkan di desa alat-alat kelas. Gitu. Halo? Ya, baik Pak. Ya. Kalau prosesnya kurang lebih sama, cuman nanti tergantung berapa banyak yang akan kita proses itu. Kalau berapa banyak yang akan kita hasilkan, tentu saja harus scale up karena kapasitas di lab berbeda dengan kapasitas produksi. Misalnya kalau kita mau produksi 5 liter atau berapa itu kan udah besar gitu ya, 10 liter. Tentu saja alat kita sudah yang di lab kan sudah nggak mencukupi lagi. Di lab paling labu ukurnya kan hanya 2 liter gitu ya. Paling besar 2 liter gitu. 2 liter itu juga sudah riskan pecah dan segala macam. Beda kalau kita mau scale up nanti bahannya kan kita ubah gitu. Gitu. Barangkali menjawab pertanyaan teman tadi. Bisa, prosesnya sama. Tapi memang harus ada harus ada scale up. Kalau memang mau diproduksi dalam skala besar. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo, ada lagi pertanyaan? Ini kalau Anda lihat ini secara umum yang dijelaskannya sama gitu. Tapi bahan bakunya berbeda-beda. Kalau Anda lihat buku ini, mudah-mudahan Anda sudah download bukunya ya. Download bukunya, ini dia hanya mengulang-ulang skema yang sama dengan bahan baku yang berbeda-beda. Jadi ini dia harusnya bisa dirangkum lagi dengan berbagai jenis bahan baku. Tidak membedakan jenis bahan baku karena ininya juga sama. Step-stepnya kurang lebih sama semua. Tidak ada yang berbeda. Nah nanti mungkin kita akan modifikasi kalau di lab karena kita nggak punya bentonit, ya. Mungkin kita zeolit juga nggak ada, jadi kita bisa pakai bahan kimia lain yang menggantikan fungsi dari bahan kimia tersebut. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pak. Ya, silakan. Cukup Pak. Cukup ya? Ada lagi? Nanti untuk kuliah berikutnya barangkali kita hari Kamis sudah Lebaran ya. Selasa saya pikir besok nanti kita lihat apakah saya hubungin Ripa saja. Apa besok perlu kita kuliah mungkin setengah jam atau 45 menit maksimal untuk sekedar memantapkan ini, terutama tentang uji-uji yang biasa dilakukan untuk biodiesel. Oke, tadi saya sudah bahas mengenai step-step cara-cara pembuatan biodiesel. Barangkali besok atau minggu depan kita akan membahas mengenai cara mengujinya atau cara menganalisanya. Oke. Ada lagi? Tugasnya jangan lupa ya, tugasnya Anda browsing, mencari gitu.
jenis-jenis bahan baku yang ada di daerah Anda yang punya potensi dikembangkan sebagai biodiesel. Oke? Cukup? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat terus belajar. Bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Sampai dengan akhir penghujung Ramadan ini. Kita ketemu lagi setelah Lebaran. Selamat merayakan Lebaran bersama keluarga. Gitu ya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai sekian. Jangan lupa tadi saya sudah kirim link untuk absen. Silahkan Anda absen dulu. Pertemuan-pertemuan lainnya akan kita ganti di waktu yang lain. Kita masih ada waktu kuliah sampai dengan tanggal 21. Saya lihat jadwal kalender akademik itu, liburnya itu tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 saja. Artinya Senin depan itu sudah masuk kuliah lagi, seperti biasa. Kuliah lagi sampai dengan tanggal 21. Nah, untuk UAS-nya itu dari tanggal 27 Juni. Tanggal 27 Mei. 27 Mei itu sudah UAS. Sampai dengan 12 Juni kalau saya nggak salah. 4 Juni apa 12 Juni. Nah, saya pikir itu. Jadi kita masih ada waktu untuk menyelesaikan kuliah kita. Kita akan coba, kita akan eksperimen di lab. Itu ya. Saya pikir cukup ya. Halo? Oke ya, saya pikir cukup. Saya akhiri sampai sini. Saya tutup. Jangan lupa untuk absen di moles-nya. Saya stop share. Tetap semangat terus belajar. Saya akhiri sebentar. Bisa diaktifkan kameranya. Saya mau ambil absensi dulu untuk dokumentasi kita hari ini. Silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu kalau belum mandi, nggak apa-apa. Pakai kaos pun nggak apa-apa. Silahkan. Oke, lembar pertama. 1, 2, 3. Lembar kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Nanti Ripa kita janjian lagi, kuliah lagi. Apakah besok perlu ada kuliah atau minggu depan? Nanti kita lihat sama-sama. Oke, saya tutup. Saya akhiri sampai sini. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak.